back to my YouTube channel. Hai guys, apa kabarnya? Ya ampun, aku seneng banget bisa lagi berbagi informasi ke kalian di libur sekolah ini. Ya mohon dimaklumi, saya ibu guru, jadi pasti aku bisa bikin konten buat kalian kalau di tengah-tengah masa yang gak terlalu sibuk. Dan buat yang baru mampir di konten aku mau ngucapin selamat datang. Hai, kenalin, nama aku Judith. Aku di sini bikin konten yang berisikan informasi-informasi untuk membuat hidup kamu jauh lebih mudah lagi, terutama yang berhubungan sama duit kalian. Hari ini aku mau ngobrol sama kalian karena aku excited banget guys, puji Tuhan. Katanya aku udah pindah ke rumah yang baru dan aku sama suami itu pengen banget untuk ganti lemari kita gitu ya. Jadi selama ini kita pakai lemari yang belum terlalu proper karena masih banyak barang kita yang justru keluar gitu ya, nggak cukup dimasukin. Misalnya bed cover, koper itu nggak masuk sebenarnya. Nah, karena kita pengen lebih rapi lagi dan punya investasi ini sebenarnya lemari yang aku beli ini, menurut aku ini investasi jangka panjang supaya akunya juga bisa kontrol pembelian baju, semua barang-barangnya masuk dan nggak bikin kepala pusing gitu ngelihat banyak barang di rumah kita kayak gitu guys. Nah, barang yang mau aku beli itu dari IKEA. Ya ampun, kalian tahu gak sih, ini adalah lemari impian kita berdua. Kita tuh udah hampir sering banget saling cerita gitu ya, pengen banget dia beli lemari ini gitu ya, dan harganya sih memang lumayan mahal gitu ya. Makanya apa yang aku mau bagiin ke kalian, semoga itu bisa menjadi pertimbangan kalau kalian mau beli, apakah ini terlalu mahal, apakah ini terlalu murah, ataukah worth it untuk dipakai 20-25 tahun ke depannya. Jadi guys, kita ambil yang motifnya tuh kayak gini, namanya kaca kertas kayak gini. Cuman kita pilih listnya itu yang bukan hitam tapi putih supaya lebih murah. Nah ini tuh ukurannya kan 120. Nah, kita ambil yang 100. Kita ambil 150, terus kesini kan ada lampu-lampu. Ternyata tuh harus bayar lagi, jadi nggak bisa. Ya memang bisa kita tanyain ke mbaknya kalau kita mau beli IKEA tuh ada yang perlu dimodifikasi supaya bisa lebih murah lagi. Nah ini tuh 150 itu ini dari sini kan. Habis itu ini adalah invoice-nya. Ini invoice-nya, harganya, dan kita mau bayar kasir. Ya, dia tuh 2 pintu dan sliding door. Kenapa kita pilih yang sliding door? Karena rumah kita masih minimalis. Jadi kalau misalnya di antara yang buka tutup itu malah menyulitkan kami berdua di kamar. Jadi nah, jadi ada raknya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kayak gini. Ada 5 rak sebelah kanan ya. Nah, satunya lagi tuh cuman isinya 1, terusnya ini tadi tuh ini diminta dulu dress paling panjang, jadi dia kayak pengen lepasin gitu loh. Ini kan aku punya dress ya, habis itu buat taruh di bawahnya biar nggak kegulung gitu loh. Nah ini ada, kita beli 1 pesanin tuh, nggak ya lumayan soft lah, lumayan. Terus kita udah setting juga kalau dia muat koper kamu. Nah, gimana sih Dit cara belanjanya? Gitu ya, udah aku excited banget. Maaf ya kalau kalian emang udah biasa, tapi aku emang excited banget untuk ceritainnya. Nah, kita tuh akan datang ke mbak-mbak yang di situnya. Pokoknya tuh kita kalau beli punya barang IKEA tuh bisa custom sebenarnya di dalamnya. Misalnya nih ya, biar harga di displaynya tuh harga 15 juta gitu ya. Terus kita bisa custom, Mbak, boleh nggak yang ininya diganti ini, yang ininya diganti ini, kayak gitu-gitu. Nah, beberapa hal yang kami ganti itu diantaranya yang tadinya laci warna putih kalau nggak salah itu kan lebih mahal daripada laci warna abu-abu yang kita pilih. Terus juga partikel yang warnanya warna dindingnya itu kalau misalnya warna putih atau hitam gitu itu lebih mahal. Jadi kami custom jadi sama harga yang lebih murah aja, yang penting masih bagus menurut aku ya warna-warna di IKEA, walaupun dia abu-abu yang agak lebih murah, tapi menurut aku itu bagus aja gitu ya guys. Nah, singkat cerita setelah konsultasi sama mbaknya, akhirnya pembayaran lah. Pas pembayaran, kalian tahu gak sih, ternyata di IKEA itu kan aku bilangnya mau bayar pakai QRIS. Nah, ada beberapa bank yang tidak menyediakan pembayaran langsung gitu ya. Oh ya, by the way, harga IKEA-nya itu 13 juta. Aduh, mahal banget sih aku. Tapi ya udahlah ya, itu kan udah nabung lama, terus juga udah buat investasi 25 tahun ke depan gitu. Habis itu kita bayar ternyata nggak bisa langsung pakai QRIS tuh 13 juta. Norak gak sih aku?
Terus jadi akhirnya kita pakai 2 kali transaksi gitu, pakai bank yang berbeda. Akhirnya dibayar sama suamiku. Dan singkat cerita masuklah dia ke rumah kami. Ketika di rumah kami itu ternyata beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika belanja di IKEA adalah ada biaya ongkos kirim. Itu kenanya itu adalah hitungannya maksimal 20 kilo. Jadi kalau misalnya perhitungannya di atas 20 kilo itu lebih besar lagi biayanya. Nah, pas aku datang kemarin itu lagi free ongkir, ya ampun puji Tuhan banget, nggak ada biaya ongkir, aku itu di free-in. Nah, kedua adalah biaya instalasi lemari itu ada harganya guys, dan waktu itu kami nunggu sekitar 3 hari ya. Pokoknya boleh request deh dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan gitu, mau datangnya hari apa, sesuai kamu available-nya di rumah kapan. Dan waktu itu perakitannya seperti ini, mas-masnya ada 2 orang ke rumah kami. Terusnya mereka sudah membawa alat-alatnya, perkakas-perkakasnya yang aku tidak mengerti apa, misalnya matabor, terus apa lagi ya, pokoknya barang-barangnya lah gitu ya. Jadi pas diantar ke rumah kami itu cuman lempengan-lempengan aja gitu loh, belum dirakit intinya. Nah, setelah beberapa hari kemudian barulah si teknisnya datang dan sudah dirakit seperti ini. Ketika proses merakitnya itu kalau aku hitung tuh 2 jam. Mereka merakit lemari yang besar itu 2 jam, berdua aja mereka gitu. Dan apakah kita keluar biaya lagi? Tentu saja tidak. Jadi semuanya sudah langsung dibayar di situ. Paling aku cuma nyediain makanan sama roti aja buat mereka, kayak gitu guys. Ada contoh baju yang dicatain? Ada. Dan ketika aku perhatikan ya bener-bener rapi sih guys, bener-bener ya memang mereka teknisi-teknisi yang dibayar sama IKEA ya memang sudah mengerti barangnya gitu ya. Pas jadi ya pun aku happy banget. Dan yang bikin aku happy lagi ya, satu hal lagi guys yang kalian perlu tahu. Jadi tuh di pinggirnya itu, di pinggir lemarinya itu tadinya tuh bukan pinggiran lemarinya tuh kebuka gitu ya. Ini tuh udah baru, versi barunya. Nah, pas aku bilang sama mas-masnya, loh tumben mas, ini kan di display kemarin ini kan ketutup ya, ini kan kebuka ya, kenapa sekarang udah ada tutupannya gitu ya. Nah, kata dia, iya mbaknya beruntung nih, baru 3 bulanan ini, dan mbaknya tuh baru orang ketiga yang saya pasangin ada partisi ketutupnya. Wow, menurut aku kayak, ya ampun Tuhan, terima kasih banyak gitu kan. Aduh, ini benar-benar mukjizat Tuhan sih menurut aku. Menurut aku pribadi ya, mungkin akan ada sih yang lebih murah lagi. Mungkin kalau kita bikin custom sama orang bikin ya jauh lebih murah, terus dengan banyak partisinya kayak meja riasnya kah atau apanya kah gitu. Kita cuma dapat kotak gitu doang. Tapi buat aku pribadi, aku puas banget sama suami karena memang ini sudah impian kami berdua untuk beli lemari di IKEA. Terusnya material di dalamnya itu yang bikin kami lebih happy lagi karena material di dalamnya itu bagus, kokoh, dan nggak ecek-ecek gitu lah. Aku pernah beli lemari juga di Informa yang dari besi. Nah, aku ternyata nggak cocok pakai yang dari besi guys, karena rumah aku yang sebelumnya itu lembab, jadi dia tuh rusak gitu. Jadinya ya udahlah, kita pilihnya yang material kayu, tapi kayunya juga kayu yang bagus kayak gitu. Sekian cerita dari aku. Gimana sih menurut kalian, ini worth it apa enggak, dan apakah menginspirasi kalian? Kalau aku pribadi, tips dan triknya adalah sepakat sama suami kalau mau beli barang-barang di rumah, apalagi sesuatu yang berjangka panjang banget ke depannya gitu ya. Aku beli lemari tuh 13 juta, tapi bukan berarti aku akan beli lemari lagi dalam waktu 10 tahun ke depan, nggak akan gitu. Kalau 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan tuh nggak akan beli lagi. Kenapa? Ya udah, kita harus memaksimalkan space yang aku ada. Kayak punya space aku kan cuma 3 tingkat nih, ya udah aku harus bener-bener maksimalkan. Kalau ada barang yang datang harus ada yang keluar kayak gitu, supaya juga hidup jadi lebih rapi lagi. Dan yang kedua, pilih barang-barang material yang memang kalian ya mampunya seberapa, nggak usah terlalu dipaksain banget. Yang penting punya visi misi gitu, supaya rumahnya rapih ke depannya, karena akan nyaman dan kalian akan jauh lebih produktif ketika rumah kalian nyaman. Bahkan yang kemarin aku tuh sempat denger ya, ada sebuah statement yang bilang kayak gini, until you can manage your home, do not expect you can manage your money. Wow, menurut aku, ketika kita bisa mengatur hidup kita, rumah kita, kamar kita, itu you can manage your money, man. Itu sih guys, sekian cerita dari aku. Kalau boleh like, comment, dan subscribe. Ketemu aku di konten berikutnya supaya kita bisa keep in touch terus-terusan. Bye-bye, God bless you.